Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sebagian besar mungkin membaca hasil survei ya, bahwa kinerja Presiden Jokowi itu bersama dengan Ma'ruf Amin itu dinilai sangat memuaskan oleh mayoritas responden. Ada dua survei setidaknya yang menyatakan demikian. Yang pertama adalah survei yang dilakukan Litbang Kompas. Jadi berdasarkan penelitian dari Litbang Kompas, sebanyak 73,9% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan sekarang. Survei ini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 30 Januari 2022 dengan metode wawancara tatap muka. Respondennya sebanyak 1.200 orang dan dipilih secara acak dengan pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Dalam survei ini tingkat kepercayaan publik sebesar 95% dengan margin error plus minus 2,8% dengan kondisi penarikan sampel secara acak sederhana. Lembaga survei atau Litbang Kompas menyatakan kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi, dan ini yang dilansir oleh Kompas hari Senin kemarin. Ini baru ya dipublikasikan ya, tanggal 21 Februari 2022. Jadi menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Widodo Ma'ruf Amin itu mencapai 73,9% atau meningkat dari 66,4% berdasarkan survei serupa pada Oktober tahun 2021. Dahsyat ini ya. Peningkatannya hampir 10%. Capaian angka tersebut bahkan tertinggi dibandingkan dengan survei-survei serupa sejak tahun 2015 atau di awal masa pemerintahan Jokowi. Peningkatan itu selaras dengan kepuasan publik yang meningkat pada 4 bidang, yakni bidang politik dan keamanan meningkat 6,8%, meningkat penegakan hukum 5,3%, ekonomi 6,1%, serta kesejahteraan sosial 9,7%. Ini bukan hanya satu-satunya survei. Ada juga survei lain yang dilakukan oleh survei indikator politik. Sebanyak 71 responden yang disurvei oleh indikator politik Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi dalam 2 bulan terakhir. Survei indikator itu juga dilakukan pada bulan Februari lalu, yakni tanggal 15 Januari hingga 17 Februari. Hasil 70% tersebut merupakan gabungan dari responden yang sangat puas sebanyak 20% dan cukup puas sebanyak 51%. Kalau survei Kompas tadi dirilis pada hari Senin, ini survei yang dilakukan oleh indikator politik ini dirilis pada hari Ahad, ini tanggal 20 bulan Februari tahun 2022. Jadi hanya berselang 1 hari saja. Nah, berapa orang yang tidak puas? Berapa persen yang tidak puas? Sebanyak 20,9% responden menjawab kurang puas, 3,9% menjawab tidak puas sama sekali, dan 4,2% tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, ini angkanya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tapi pokoknya yang jelas bahwa dari 2 survei tadi, baik survei Kompas maupun survei indikator politik tadi, angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin itu 70% lebih, 71 sampai 73%. Ini dahsyat betul. Bagaimana kita memahami dan menjelaskan hasil survei tersebut dibandingkan dengan realitas yang kita hadapi sehari-hari? Kan itu tadi kan kepuasannya sangat tinggi, bahkan kalau dari sisi Kompas tadi menyebutkan bahwa ini adalah tertinggi sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Kok bisa gitu dibandingkan dengan realitas kita yang kita hadapi sehari-hari ini? Bagaimana kita menjelaskan bahwa pada saat bersamaan emak-emak di seluruh Indonesia itu antri dan berebut minyak goreng. Namun kemudian sejumlah lembaga survei menyatakan rakyat puas, bahkan sangat puas atas kinerja pemerintahan Jokowi. Coba kita lihat video-video berikut ini.
ada yang pingsan. Iya loh. Kalau orang nggak sadar nggak perlu dikasih air minum. Dia nggak sadar. Dikasih air minum dulu. Kalau Sampai ada yang pingsan. Antri minyak. kipasin bu. Gila, mendingan. Sulit ya kita bisa menjelaskan ini. Ada survei seperti itu dan kemudian muncul realitas di lapangan yang jauh berbeda. Karena itu kemudian ada media-media yang mulai kritis, misalnya CNN, misalnya saya baca mereka sudah mulai membuat semacam artikel atau wawancara-wawancara dengan sejumlah narasumber yang menyebutnya sebagai bahwa ini kepuasan semu terhadap pemerintahan Jokowi. Oke lah, begini, mari kita hadapkan realitas yang ada dengan persepsi yang coba dibangun oleh lembaga survei. Kita ingat ya bahwa tadi itu kepuasan tadi adalah persepsi publik yang katanya itu disurvei oleh lembaga-lembaga survei tadi. Satu jelas, saya ingin menghadapkan satu realitas minyak goreng. Saya berani bertaruh nih kalau dilakukan survei terhadap emak-emak yang antri minyak goreng, itu apalagi kemudian ada sampai yang berjam-jam antri, ada yang sampai pingsan dan sebagainya. Anda boleh pilih lah surveinya di mana saja di seluruh Indonesia, di tempat emak-emak itu tadi melakukan antri atau bahkan ada yang sampai berjam-jam menempuh perjalanan, seperti saya baca misalnya yang di Sumatera Utara dari Sibolga menuju Medan 12 jam perjalanan mencari minyak goreng. Berapa kira-kira tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi? Saya sih nggak yakin angkanya itu sampai 10% kepuasannya terhadap Presiden. Jangan-jangan kepuasannya terhadap Presiden Jokowi itu hanya 0%. Sekarang mari kita coba lakukan survei misalnya di kalangan para pengrajin tahu tempe, kemudian para pedagang warteg dan juga emak-emak lagi. Karena sejak kemarin kan para pengrajin tahu dan tempe ini memutuskan untuk mogok membuat tahu selama 3 hari karena harga kedelai impor yang sangat tinggi. Dan ini bukan hanya fenomena dalam hari-hari ini sudah problem menahun ini, dari tahun ke tahun selalu saja terjadi kasus semacam ini. Saya yakin, katakanlah ketidakpuasannya mungkin tidak ekstrim banget 0%, tapi saya yakin pasti di bawah 0%, mungkin hanya sekitar 10 sampai 30-an atau 25 sampai 30% lah tingkat kepuasan di kalangan mereka ini, kalau di kalangan para pengrajin tahu tempe pasti jauh lebih tinggi. Di kalangan mama juga sangat tinggi karena mereka kan akumulatif tadi. Sudah minyak gorengnya enggak mereka susah, sekarang tahu tempe mereka juga tidak mendapatkannya. Nah, yang ketiga saya mengusulkan coba dilakukan survei di kalangan para pekerja. Ini terutama para buruh. Yang saya yakin juga di sini kalau tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini sangat jeblok kan. Dalam sepekan terakhir kita mendapati semacam petisi yakni penolakan terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang berkaitan dengan jaminan hari tua. Ini di dalam Permenaker itu diatur bahwa para pekerja, para buruh ini hanya bisa mencairkan jaminan hari tua mereka itu setelah berusia 56 tahun. Itu padahal mereka ini sekarang sedang dihadapkan pada realitas banyak sekali yang menghadapi PHK. Nah, petisinya ini saya kira ini merupakan petisi yang paling banyak ditandatangani oleh publik karena sampai 2 hari ini setidaknya saya mencatat itu sudah ada lebih dari 400.000 orang yang tanda tangan menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang JHT itu, tentang jaminan hari tua itu. Dan mungkin hari ini target petisi ditandatangani 500 orang itu sudah tembus, itu saya duga begitu. Nah, berapa persen kira-kira tingkat kepuasan para pekerja terhadap Presiden Jokowi? Saya nggak yakin angkanya tembus 50%. Sekarang di sektor hukum, sektor konflik agraria, di kasus Wadas dan Parigi Mutong. Ini kasus Wadas ini jangan lupa ini adalah di Purworejo, Jawa Tengah. Ini pada pemilu lalu mereka ini adalah
para pendukung garis keras dari Presiden Jokowi, dan tingkat keterpilihan, tingkat pemilih Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin di sini sangat tinggi angkanya. Itu kalau nggak salah mungkin sekitar 80%, saya ingat saya angkanya. Tapi kalau sekarang dilakukan pemilu pada hari ini, saya nggak yakin bahwa Presiden Jokowi bisa menang di Wadas. Walaupun ini adalah daerah Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis pemilih dari Presiden Jokowi. Begitu juga dengan di Parigi Mutong. Ini saya di sana, kalau di Wadas tadi dan Parigi Mutong ini kan rakyat yang coba mempertahankan lahannya itu berhadapan dengan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian. Kasus di Wadas dan Parigi Mutong ini, di mana rakyat itu yang mencoba mempertahankan lahannya, tempat hidup mereka itu harus dihadap-hadapkan dengan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian. Di Wadas, karena rencana ada penggalian tambang untuk diambil batu andesitnya sebagai material pembangunan bendungan bener, rakyat melawan, dan kemudian mereka banyak yang ditangkap oleh polisi, walaupun sekarang sudah dibebaskan. Sementara di Parigi Mutong itu rakyat harus berhadapan dengan aparat keamanan, harus berhadapan dengan polisi, karena lahan mereka akan diambil, bukan hanya tempat mereka bergantung pada hidup, tetapi lahan-lahan perumahan mereka juga diambil oleh pemilik tambang emas. Di Parigi Mutong ini tragis, bahkan ada sampai 1 orang warga tewas tertembak oleh aparat kepolisian. Jadi berapa kira-kira tingkat kepuasan publik di Wadas dan Parigi Mutong? Saya nggak mungkin di atas 50%. Jadi bagaimana kita memahami hasil survei bahwa kepuasan terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf Amin itu sangat bahkan super tinggi di tengah munculnya ketidakpuasan publik yang begitu meluas. Pertanyaan berikutnya, nah ini juga saya kira penting. Untuk apa sih lembaga-lembaga survei tersebut membuat survei kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi yang segera akan mengakhiri masa jabatannya? Sulit untuk tidak menghubung-hubungkan survei-survei tadi itu dalam upaya untuk tetap menjaga, menghidupkan kembali isu 3 periode. Isu 3 periode atau Presiden Jokowi sampai 3 periode ini kan seperti kita ketahui sudah ditolak oleh para petinggi-petinggi parpol. Namun gerilya di tingkat bawah, di level bawah, ini masih terus berlanjut. Anda pasti di media sosial banyak sekali mendapati video-video pendek testimoni dari warga, ini ada tukang cendol atau ada warga kelas biasa, kemudian jingle-jingle juga bermunculan, juga ada mobil-mobil yang di branding dengan isu Jokowi 3 periode ini banyak sekali bermunculan di media sosial. Jadi isu 3 periode ini jangan dianggap sudah selesai walaupun sudah ditolak oleh para petinggi partai. Karena itu tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi tadi penting. Ini jadi menjadi semacam justifikasi bahwa perlu Jokowi diberi kesempatan untuk 3 periode karena ternyata tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sangat tinggi. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini dari figur-figur yang diusung oleh partai politik itu belum ada satupun yang menunjukkan elektabilitasnya sangat tinggi. Kita sebut misalnya PDIP yang menggadang-gadang Puan, sampai sekarang tingkat elektabilitasnya masih sangat rendah. Begitu juga dengan Airlangga Hartarto dari Golkar juga sangat rendah. Prabowo walaupun angkanya tertinggi, tapi sebenarnya angkanya juga segitu-segitu saja. Ini nggak mungkin lagi dinaikkan angka Prabowo. Angka Prabowo itu sudah mentok hanya sampai belasan persen saja. Jadi agak sulit untuk mengajukan Prabowo sebagai calon presiden berikutnya. So jangan kaget kalau dalam beberapa pekan ke depan ini ya kemudian muncul lagi hasil survei tingkat kepuasan terhadap Jokowi ini muncul dari lembaga-lembaga survei yang lain ini. Ini mungkin angkanya sudah mulai naik lagi nih, bukan hanya 80 tapi bisa menjadi bukan hanya 70 maksud saya, sudah naik menjadi 80, 90 bahkan jangan kaget kalau sampai muncul bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi itu sampai 100%. Mereka nggak akan peduli kok para lembaga survei ini dan juga para pemesannya itu bahwa apa yang mereka publikasikan itu tidak sesuai dengan realitas, bahwa tiap hari emak-emak masih bergentayangan, bergerilya mencari minyak goreng dan tahu tempe yang semakin langka. Emang penting itu tingkat kepuasan emak-emak, memang penting tingkat kepuasan para pekerja, memang penting tingkat kepuasan para pedagang
pengrajin tahu tempe dan para pemilik warung Tegal yang mereka kesulitan mencari minyak goreng dan juga tahu tempe. Yang penting para pemilik lembaga survei dan para pemesannya, yakni kelompok oligarki ini puas. Saya Ibnu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.